adalah kerajaan yang diperintah oleh hiu di puncak rantai makanan selama lebih dari 400 juta tahun, jauh sebelum dinosaurus pertama berjalan di bumi. Telah berpatroli di perairan ini, dan mereka terus melakukannya bahkan hingga hari ini. Mereka hadir dalam berbagai bentuk. Hiu bukan hanya pemburu, mereka adalah regulator, menjaga populasi mangsa yang sehat dan jaring makanan laut yang utuh. Indra perasanya luar biasa. Seperti yang akan segera kita lihat, hiu telah mendapatkan tempatnya sebagai predator puncak di laut dalam. Saat fajar menyingsing di perairan dangkal Bahama, salah satu predator itu sedang berburu. Pasang surut berbisik melalui hutan bakau. Sinar matahari beriak di atas akar yang tumbuh dari pasir, seperti jari-jari yang keriput dan megap-megap mencari udara. Di bawah mereka, air berkilauan dengan warna hijau dan emas. Di sini, di labirin yang sunyi ini, kehidupan dimulai bagi keturunan salah satu pemburu paling unggul di lautan, Camonthon. Elegan dan pucat seperti perunggu yang dipoles, hiu lemon, Negaprion brevirostris, meluncur melalui saluran-saluran yang rumit. Setiap gerakan lambat ekor mereka mendorong mereka maju tanpa suara. Setiap kepakan mengaduk sedimen membentuk awan debu yang menggantung seperti asap dalam keheningan. Bagi anak muda ini adalah dunia pembelajaran. Ini adalah tempat berkembang biaknya kelimpahan dan bahaya. Seekor ikan belanak mengaduk lumpur mencari makan di dekat akar. Hiu muda merasakannya sebelum melihatnya. Jauh di dalam moncongnya, pori-pori kecil mendeteksi arus listrik samar yang mengalir dari otot-otot ikan. Tubuhnya menegang, gelombang gerakan beriak di sekujur tubuhnya dari kepala hingga ekor. Lalu terjadilah ledakan. Serangan itu terjadi seketika. Ikan belanak itu lenyap dalam sekejap mata. Hiu itu berbalik tajam dan kembali meluncur. Air pasang naik, menekan akar bakau. Bersamaan dengan itu, hiu-hiu muda itu menjelajah lebih dalam ke labirin. Sekarang mereka bergerak bersama. Tidak di sekolah, namun dalam kelompok kecil yang tersebar. Keduanya meluncur berdampingan. Gerakan mereka terpantul sempurna. Yang lain bergabung, lalu terpisah lagi. Bagi pengamat awam, ini mungkin tampak seperti kebetulan. Namun, ikatan ini nyata. Para ilmuwan telah mengamati individu yang sama selama bertahun-tahun perkembangan mereka dan menemukan bahwa persahabatan awal ini bertahan lama. Hiu Lemon mengingatnya. Mereka mengenali teman-teman mereka yang biasa, berbagi ruang, dan bahkan berburu berdekatan. Mereka ternyata ramah dan penuh rasa ingin tahu. Sebuah bayangan yang melintas di atas kepala mengejutkan mereka. Secara naluriah, mereka berhamburan di antara hutan bakau. Sosok yang terlihat di atas tampak lebih besar dan bergerak lebih lambat. Seekor hiu perawat, bahaya. Hiu lemon muda hinggap di dekat pasir. Warnanya hampir memudar tertimpa cahaya langit. Kulit mereka berkilau dengan semburat kuning samar di bawah sinar matahari, menyatu sempurna dengan latar belakang teluk. Beberapa saat kemudian, bayangan menghilang dan mereka muncul kembali. Mereka bergerak, mereka beristirahat, mereka memberi makan, mereka bersembunyi, mereka diulang. Mangrove bukan hanya sekedar tempat berlindung. Mereka adalah benteng. Akarnya menyaring air pasang, memerangkap sedimen, menghaluskan ombak, dan menciptakan jalur air yang tenang dan kaya nutrisi. Berbagai makhluk hidup berkembang biak di sini. Ikan muda, kepiting, dan udang, semuanya merupakan bagian dari mesin kehidupan pembibitan ini. Bagi hiu lemon muda, ini merupakan pelajaran pertama mereka dalam hal pemangsaan. Mereka belajar menggunakan waktu, sembunyi-sembunyi, dan kesabaran. Menjelang siang, air menghangat dan hiu-hiu melambat.
Mereka mencari gundukan pasir dangkal tempat sinar matahari menembus lapisan alga. Di sana mereka beristirahat, sirip-sirip mereka mencuat dari permukaan seperti layar kuning pucat. Mata mereka tetap setengah terbuka, mengamati sekeliling. Mereka bahkan tidak merasa sepenuhnya nyaman dalam keheningan. Hutan bakau penuh dengan kehidupan dan bahaya mengintai di setiap bayangan. Seekor bangau mengawasi dari dahan, paruhnya setajam tombak, siap menyambar ikan terkecil sekalipun. Barakuda muda berpatroli di selat-selat terluar. Saat matahari terbenam di barat, perubahan yang lembut dimulai. Ruang angkasa, kupangki air pasang sedang naik ke arah luar. Air mengalir dari kanal, dan bersamanya aroma laut lepas semakin kuat. Di antara hiu lemon muda, rasa gelisah terasa nyata. 1. Lebih berani daripada yang lain, mulai mengikuti arus. Ia meluncur di sepanjang akar terakhir, melewati tirai rumput laut yang bergoyang mengikuti arus. Bagian bawahnya runtuh, cahaya berubah dari emas menjadi biru kehijauan. Lebih jauh lagi, terumbu karang terbuka menanti. Namun, sebelum mencapai perairan yang lebih dalam, hiu muda itu kembali. Hutan bakau adalah tempat berlindung yang aman untuk saat ini. Lautan lepas adalah milik predator yang lebih tua dan lebih besar. Suatu hari nanti ia akan bertualang ke sana, tetapi belum sekarang. Dunianya tetap di sini, di antara akar-akar kusut tempat ia dilahirkan. Saat pemuda itu diam-diam kembali ke labirin, pemandangan diam-diam beralih ke arah para ibu. Jauh dari pantai, para betina yang hamil memulai perjalanan panjang mereka kembali ke tempat berkembang biak ini. Mereka telah mengarungi lautan lepas selama berbulan-bulan, dipandu oleh peta yang ditulis dengan aroma dan kenangan. Masing-masing tahu persis teluk tempat mereka dilahirkan. Di akhir musim semi, mereka kembali. Di sini, di bawah ketenangan hutan bakau, mereka melahirkan generasi baru. Replika-replika kecil terpisah dari tubuh mereka, ada yang berenang, ada yang berburu. Dengan demikian, siklus itu dimulai lagi, seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Menjelang pertengahan musim panas, tempat penetasan dipenuhi kehidupan baru. Anak-anak yang lahir di awal musim telah tumbuh lebih berani dan lebih terampil. Sekarang mereka memburu mangsa yang lebih besar, bahkan ikan kecil yang berenang terlalu dekat ke permukaan. Tubuh mereka memanjang, otot-otot mereka menebal di bawah kulit lembut keemasan. Mereka menjelajahi batas-batas rumah mereka, menjelajah lebih dalam ke kanal-kanal setiap minggunya. Beberapa tanpa sadar, bertemu kembali dengan induk mereka. Yang lainnya terbawa ke arah terumbu karang dan tidak pernah kembali. Dengan datangnya musim kemarau, air di hutan bakau menjadi lebih jernih. Sinar matahari menembus lebih dalam dan jarak pandang menjadi lebih baik. Predator yang hidup di luar menjadi lebih aktif. Barakuda, ikan tarpon, dan terkadang hiu karang yang tertarik oleh banyaknya tukik. Tempat penitipan anak tidak lagi seaman dulu. Hiu lemon yang paling berani mulai pergi untuk selamanya, menyeberangi terumbu karang menuju laut lepas. Mereka tidak akan kembali selama bertahun-tahun. Hiu yang bertahan hidup akan mencapai panjang 3 meter, menjelajahi landas kontinen dan lereng karang. Pada waktunya, ketika tubuh mereka dipenuhi dengan kehidupan, mereka juga akan menemukan jalan kembali, hutan bakau yang sama ini. Akar berkelok yang sama tempat semuanya dimulai. Saat air surut, saluran bakau menjadi tenang. Seekor anakan bakau tetap berada di dekat tepian. Insangnya terbuka saat merasakan perubahan salinitas. Tubuhnya bergoyang pelan mengikuti arus. Momen itu terus berlanjut. Kemudian, dengan kibasan ekornya yang kuat, ia meluncur ke depan. Airnya semakin dalam, warnanya berubah menjadi biru muda. Kepala karang menjulang dari pasir seperti menara kuno. Ikan kakatua merumput di antara mereka sendiri. Sinar tersebut bergerak melalui berkas cahaya matahari. Hiu lemon mengapung, menghilang di antara cabang-cabang karang. Lebih jauh lagi, bentuk-bentuk hitam berkelap-kelip di permukaan. Penguasa perairan dangkal berikutnya bergerak di antara mereka.
Great Barrier Reef terletak di bawah langit pagi. Sinar matahari menyaring melalui air dangkal, terbentang dalam pita emas dan virus. Setiap kepala karang penuh dengan kehidupan. Spons, penggemar. Anemon, segala sesuatunya bergoyang mengikuti irama denyut laut yang lambat. Di antara mosaik hidup ini, bayangan berpatroli. Ramping dengan punggung gelap dan ujung sirip putih, hiu karang sirip hitam, Carcharhinus melanopterus, meluncur tepat di bawah ombak. Di bawahnya awan fusilier berkelap-kelip dan menyebar, memantulkan cahaya seperti perak cair. Hiu-hiu itu berbelok tajam, tubuh melengkung sempurna. Sirip punggungnya memotong permukaan dan membentuk segitiga yang elegan. Ini adalah perbatasan karang, di mana cahaya redup bertemu dengan laut lepas. Saat matahari terbit, air pasang datang membawa kehidupan baru. Sekelompok kecil hiu karang sirip hitam terbentuk di dekat terumbu karang, gugusan karang yang muncul dari dasar berpasir. Mereka berenang dalam formasi yang tersebar, pemimpinnya sedikit di depan dan yang lainnya bergerak di belakang. Sekelompok rambut malet mulai mendekat. Hiu-hiu itu menanggapi serempak. Kelompok itu berbelok, menutup lingkaran dan memojokkan ikan-ikan itu ke dinding karang. Kepanikan meletus dalam kilatan keperakan. Seekor hiu mempercepat lajunya, berputar di tengah putaran. Rahangnya mengatup keras pada mangsanya. Hiu-hiu lainnya menyelinap di antara kawanan yang tersebar, masing-masing mengambil bagiannya. Itu hanya berlangsung beberapa detik. Kelompok itu bubar, kini perlahan, nyaris lesu. Mereka bergerak menuju tepi luar terumbu. Gerakan mereka luwes dan tanpa usaha. Di atas mereka, ombak pecah menjadi buih putih. Suaranya teredam menjadi dengungan tumpul di bawah permukaan. Tubuh hiu berkilauan di bawah sinar matahari yang berubah-ubah. Perunggu, abu-abu, putih, sangat cocok untuk menghilang ke dalam dunia yang dibiaskan ini. Menjelang siang, arus melambat dan aktivitas berkurang. Hiu karang sirip hitam berkumpul di pilar karang yang dipenuhi ikan vrase dan ikan gobi. Mereka tetap diam sementara ikan-ikan yang lebih bersih melesat cepat di sepanjang sisi tubuh mereka, melucuti parasit dari insang dan sirip mereka. Mulut hiu terbuka sedikit, memperlihatkan deretan gigi halus. Namun mereka tidak bergerak untuk menggigit. Matanya gelap dan tak bergerak, tetap tanpa ekspresi. Di tempat lain, hiu karang sirip hitam lainnya berkumpul. Kelompok kecil betina beristirahat di satu bagian terumbu, sementara jantan di bagian lain. Mereka kembali ke wilayah yang sama, seringkali ditemani oleh teman-teman yang sudah dikenal. Ketika mereka bertemu, tidak ada permusuhan. Beberapa mengapung berdampingan, melayang di air, membiarkan diri mereka terbawa oleh gelombang pasang yang lembut. Saat cahaya sore meredup, air berubah warna. Sinar keemasan menembus biru kehijauan hingga mencapai biru kobalt tua. Hiu-hiu kembali gelisah. Air pasang berubah membawa aroma baru. Aroma ikan-ikan kecil yang tersapu arus. Hiu karang sirip hitam meronta-ronta sambil menggerakkan ekornya. Sekali lagi, mereka berbaris dan berburu. Dalam semburan cairan, seekor hiu menerjang, melilitkan tubuhnya membentuk spiral yang rapat. Mangsanya mencoba melarikan diri ke atas, tetapi sudah terlambat. Rahang hiu mengatup rapat, menghasilkan gelembung-gelembung. Hiu lain kembali, memanfaatkan kebingungan itu. Ini bukan serangan acak, strategi kelompok ini tepat. Setiap serangan memaksa mangsanya untuk menghalangi hiu lainnya. Setelah perburuan selesai, hiu-hiu itu bergerak ke perairan yang lebih dalam di sepanjang tepian terumbu. Mereka memperlambat laju, menghemat energi. Seekor hiu sendirian meluncur di bawah tonjolan karang, berteduh di tempat teduh. Insangnya berdenyut teratur saat ia beristirahat, melayang dalam kegelapan. Untuk saat ini, dia tetap tidak bergerak, tetapi selalu sadar. Berbeda dengan kerabat mereka yang lebih besar, hiu karang sirip hitam bernapas dengan pompa bukal. Mereka dapat mengalirkan air melalui insangnya bahkan saat diam. Hal ini tidak berlaku untuk spesies seperti hiu putih besar yang hampir pasti akan mati jika berhenti berenang. Bahkan saat istirahat, hiu karang sirip hitam mengikuti pergerakan terumbu karang. Pergerakan lambat seekor kura-kura, kilatan petir yang sekilas. Terumbu karang di sekitarnya penuh dengan kehidupan. Ikan kakatua menggiling karang menjadi pasir.
Tripang menyaring detritus dari dasar laut. Ikan damselfish kecil melesat di antara cabang-cabang karang seperti percikan api. Setiap suara, setiap gerakan memicu mesin ekosistem yang hebat. Seiring berlalunya bulan, laut pun berubah. Angin muson terkonsentrasi jauh di utara, menciptakan gelombang di permukaan laut. Hiu karang sirip hitam memulai migrasi diam-diam mereka, bergerak melintasi terumbu karang seiring pergantian musim. Mereka mengikuti jejak mangsanya yang terbawa oleh pasang surut air laut. Ikan sarden, ikan kelinci, hanya orang muda. Bagi mereka, terumbu karang adalah peta hidup yang membentang bermil-mil. Menjelang akhir musim panas, ketenangan kembali, air menghangat. Di Laguna Dangkal terlindung oleh terumbu karang luar, hiu betina mencari perlindungan. Di sini, ombak lebih tenang, arusnya tenang. Seekor hiu betina melambat, mengitari sepetak kecil lamun di mana dasar laut tampak redup. Dia melahirkan beberapa anak beruang kecil. Replika sempurna dirinya sendiri. Panjang masing-masingnya tidak lebih panjang dari lengan pria. Mereka segera berenang menjauh, mencari perlindungan di perairan dangkal. Sirip mereka sudah memiliki ujung putih, berkilau bagai kristal yang dipoles di air jernih. Tak ada induk yang tertinggal. Anak-anaknya harus berjuang sendiri. Laguna menjadi tempat berkembang biak mereka. Ikan-ikan kecil berenang ke sana kemari di antara hamparan rumput. Kepiting berlarian di antara puing-puing karang. Saat musim berganti, hiu dewasa telah kembali ke kedalaman terumbu karang. Siklus cahaya, pasang surut, dan kehidupan kembali berlanjut. Hiu karang sirip hitam melanjutkan patroli mereka. Senja berganti malam. Permukaan laut bersinar kuning keemasan, lalu ungu, dan akhirnya gelap. Ikan lentera kecil muncul dari kedalaman. Terumbu karang mulai bersinar dengan bioluminesensi. Hiu karang sirip hitam memperlambat gerakannya, berlindung di tepian dan gua-gua karang. Arus mendingin dan gumaman karang mereda. Hanya suara ombak di kejauhan yang tersisa. Kemudian, sebuah perubahan. Di balik paparan karang, laut semakin dalam, biru tak berujung. Terumbu karang memudar di cakrawala. Di depan terbentang laut lepas. 3. Hiu mako sirip pendek, gurun biru, Pasifik Tengah. Pasifik membentang ke segala arah. Gurun biru yang luas di bawah terik matahari. Tak bertanah, tanpa terumbu karang, tanpa tempat berteduh. Sederhananya, keindahan perairan terbuka yang tak terbatas. Cahaya matahari menembus dengan sinar keemasan, memudar dalam kegelapan kobalt, dan dari kekosongan itulah timbullah gerakan, kilatan biru metalik. Ini adalah hiu mako sirip pendek, Isurus oxyrhynchus. Ia adalah ekspresi kecepatan paling murni di lautan. Setiap lekuk tubuhnya dirancang untuk bergerak, kulitnya berkilau mengilap, biru di atas dan putih di bawah, kontras sempurna dengan langit dan laut. Matanya seperti cermin hitam, besar dan tidak bergerak. Mereka peka terhadap gerakan sekecil apapun di kedalaman ratusan meter. Mereka tak pernah berhenti bergerak sepenuhnya. Bagi hiu mako, diam berarti mati lemas. Fajar mulai muncul sebagai cahaya redup di atas ombak. Hiu mako berenang berputar-putar di lapisan termoklin atas. Ekor yang kuat menggambarkan lengkungan ritmis. Lalu sekejap, kilatan perak kecil di kejauhan, segerombolan makrel, berkilauan bagai cermin bergerak. Seketika, hiu mako berubah posisi. Sirip dadanya sedikit miring ke bawah, tubuhnya menegang mengantisipasi. Perburuan dimulai. Ia menyelam lebih dulu, menghilang di balik biru pucat di bawah gundukan pasir. Air menjadi dingin dan padat. Lalu, dengan satu kibasan ekor yang menggelegar, ia melontarkan diri ke atas. Serangan itu bagaikan ledakan. Dalam beberapa kasus, kecepatannya mencapai hampir 70 km per jam. Hiu itu menerjang kawanan makrel bagai peluru menembus kaca. Sisik-sisik itu tersebar dalam gumpalan debu keprakan. Seekor ikan menghilang di antara rahangnya. Lalu ikan lain. Air beriak bergelembung, lalu hening. Ikan mako hanyut mengikuti arus. Rahangnya bekerja dengan cermat. Matanya mengamati ikan-ikan yang tertinggal. Untuk sesaat ia meluncur tanpa bergerak, menghemat energi. Laut di sini dingin.
lebih dingin dari darahnya sendiri. Namun di dalamnya, pembuluh darah khusus, rete mirabile, memerangkap panas yang dihasilkan oleh gerakan otot yang konstan, memungkinkan hiu mako mempertahankan suhu tubuh lebih tinggi daripada suhu air di sekitarnya. Setelah diberi makan, hiu mako memperlambat lajunya dan berenang di sepanjang termoklin. Tubuhnya hampir tidak bergerak, hanya ekornya yang bergerak, mendorongnya melewati bermil-mil antah berantah. Dia dapat menempuh jarak ratusan kilometer tanpa istirahat. Terkadang ia naik ke permukaan, melewati meniskus tipis samudra, lalu terjun lagi dalam ritme yang panjang dan anggun. Berjam-jam berlalu. Samudra tetap sunyi, kecuali gemuruh tekanan dan desisan samar plankton yang naik mengikuti arus tak kasat mata. Mata mako sekali lagi mendeteksi gerakan. Itu bukan mangsa, tapi ada satu lagi yang seperti itu. Sedikit lebih kecil, yang satunya berenang sejajar pada jarak aman. Mereka meluncur berdampingan selama beberapa menit. Mereka adalah pemburu soliter. Tetapi terkadang selama migrasi panjang yang melintasi pusaran Pasifik mereka berpapasan. Tanpa peringatan, hiu mako berbalik dan melesat ke permukaan. Terjadi pelanggaran. Sesaat, ia melayang di udara berputar, sinar matahari memantul di kulitnya yang basah sebelum akhirnya kembali menghantam ombak. Tak seorang pun tahu pasti mengapa mereka melompat. Mungkin untuk mengusir parasit, mungkin untuk melihat sekilas dunia luar, atau mungkin tanpa alasan sama sekali. Kembali ke bawah ombak, lautan lebih tenang. Hari bertambah panjang dan menjadi kosong. Mako meluncur dengan patroli yang lambat, berburu pemandangan, melalui indera penciuman. Karena sinyal listrik yang lemah dari otot yang berkontraksi dalam kegelapan. Seiring pergantian musim, rute migrasi hiu mako mengikuti jalur tak kasat mata dari pusaran Pasifik Utara. Di musim panas, ia bergerak menuju batas beriklim sedang, California, Jepang, dan pesisir utara, tempat arus naik membawa makanan berlimpah. Di musim dingin, ia bergerak kembali ke arah Khatulistiwa. Tipe misi lain hadir di pertengahan tahun, musim kawin. Di suatu titik di sepanjang rute migrasi mereka yang luas, di hamparan terbuka di antara zona subtropis, ikan jantan dan betina bertemu. Perkawinan berlangsung singkat dan penuh kekerasan. Ikan jantan menggigit sirip dan sisi tubuh betina, berpegangan erat selama proses tersebut. Bekas lukanya, yang terlihat beberapa bulan kemudian, adalah satu-satunya bukti atas apa yang terjadi. Pembuahan memulai masa kehamilan yang dapat berlangsung lebih dari setahun. Embrio yang pertama-tama diberi makan oleh kuning telur dan kemudian oleh sel telur yang tidak dibuahi berkembang menjadi makhluk yang kuat dan ganas sebelum lahir. Ketika saatnya tiba, betina mencari area terhangat di pusaran samudra, perairan subtropis dekat permukaan, aman dari dinginnya kedalaman. Di sana mereka melahirkan sejumlah kecil anak anjing yang sudah terbentuk sempurna. Tidak ada pengasuhan orang tua. Anak-anak muda segera berenang, didorong oleh naluri untuk memulai perjalanan mereka sendiri yang tak berujung. Banyak yang tak akan selamat. Namun mereka yang selamat suatu hari nanti akan mengikuti arus tak kasat mata yang sama, kembali ke garis lintang yang sama dalam siklus setua lautan itu sendiri. Sekarang, saat cahaya mulai memudar, laut berubah warna sekali lagi. Lautan di sekitar Pulau Cocos bergolak sebelum fajar. Jauh dari benua, tebing vulkanik ini berdiri seperti penjaga di Pasifik Timur, subur, Zamrud. Puncak-puncak yang dikelilingi oleh hamparan biru yang tak berujung. Di bawah permukaan, dasar pulau terpecah menjadi punggung bukit dan gunung laut. Mereka muncul dari jurang. Lerengnya ditutupi karang, spons, awan ikan, sinar cahaya melewati air. Dan di dalamnya, gerakannya dimulai lambat, disengaja, meningkatkan kepadatannya. Sampai laut itu sendiri tampak berputar. Mereka datang dalam jumlah ratusan, rapi, dengan punggung perunggu, pucat seperti hantu di bawah. Ini adalah hiu martil bergigi, Sphyrna lewini. Kepala bersayap mereka yang aneh, yang dikenal sebagai cephalofil, bergerak dari satu sisi ke sisi lain, merasakan apa yang tak terlihat. Mereka bergerak dalam formasi yang sempurna,
Kawanan itu berputar dan melipat menjadi satu. Dari atas, tampak seperti asap yang mengepul dari air. Dari dalam, itu adalah aliran otot yang hidup. Saat matahari terbit, jumlah mereka bertambah. Ada yang kecil, yang lainnya sangat besar. Betina tua dengan kepala dan sirip ekor lebar dan berbekas luka. Mereka berkumpul di gunung laut, tertarik oleh pertemuan arus, suhu, dan sinyal magnetik yang lemah. Ikan vrase yang lebih bersih berterbangan di sekelilingnya. Kecil, berani. Parasit menggerogoti insang dan sirip. Hiu-hiu itu meluncur perlahan melalui perawatan mereka tanpa gangguan. Setiap hiu martil memiringkan kepalanya sedikit, mengamati sekelilingnya. Di sepanjang tepi tengkoraknya yang pipih dan aneh, elektroreseptor yang disebut ampula Lorenzini menelusuri medan listrik samar di dalam air. Di sini, di mana sinar matahari bertemu dengan kedalaman, indera menjadi seperti pita. Hiu dapat mendeteksi detak jantung mangsanya, denyut nadi kawan-kawan, bahkan bisikan medan magnet bumi sendiri. Menjelang siang, formasi itu semakin padat, ratusan spesimen. Mereka berputar naik, turun lagi, perut pucat mereka berkilat berurutan. Ini bukan pengelompokan yang kacau. Di sini ada keteraturan, ritme sosial yang ditentukan oleh dominasi. Betina yang paling besar menempati bagian tengah, pejantan berkeliaran di tepian, menjaga jarak. Bagi hiu martil, hierarki menentukan ritme hari. Bersama-sama mereka berpatroli di gunung bawah laut, naik bersama cahaya dan menyelam bersama bayangan. Namun, seiring senja tiba, kekompakan mereka memudar. Satu persatu, hiu-hiu itu bubar, menjelajah ke laut lepas. Dunia sosial saat ini memberi jalan bagi kesepian. Cahaya memudar, berubah dari emas menjadi biru, lalu menjadi hitam. Seekor betina memisahkan diri dari kelompok terakhir. Ia menuruni lereng gunung bawah laut menuju perairan yang lebih gelap. Di sana, keheningan menyelimuti, hanya dipecahkan oleh derak pelan udang di kejauhan dan gumaman lembut arus. Ia memiringkan kepalanya, menggerakkannya ke kiri dan ke kanan, mencari. Di bawah pasir, detak jantung ikan pari yang terbalut kamuflase tampak jelas. Hiu martil itu berputar, melancarkan serangannya. Sebuah ledakan gerakan tiba-tiba. Pasir berguncang saat ikan pari itu mencoba melarikan diri. Hiu itu menyerang lebih dulu, rahangnya mengatup dengan bunyi derak tumpul. Ia berbelok penuh, lalu menghilang dalam kegelapan. Saat malam tiba, dunia hiu martil berubah. Plankton bioluminesensi bersinar di belakangnya. Kini sendirian, ia berkeliaran selama berjam-jam, menghemat energi dalam lingkaran lambat di sekitar tepi pulau. Saat fajar, ia akan muncul kembali bersama plankton lainnya. Bagi hiu martil, cahaya siang hari membawa rasa aman di tengah keramaian. Kawanan hiu kembali ke gunung laut yang sama setiap pagi, seringkali ke formasi yang sama. Para ilmuwan percaya mereka menggunakan penanda dan navigasi geomagnetik untuk melakukannya. Dalam kelompok, setiap hiu tahu tempatnya. Betina memimpin migrasi. Mereka berlari melintasi ratusan kilometer antara pos makan dan pos pembersihan yang tersebar di Pasifik Timur. Mereka adalah predator sosial. Perilaku berkelompok mereka mengurangi gangguan dari pejantan, membingungkan mangsa, dan mengurangi kewaspadaan konstan yang dibutuhkan saat hidup menyendiri. Ada komunikasi di sini, kemiringan yang tersinkronisasi, perubahan yang mendalam, denyut nadi bersama di masa kini. Kehidupan mereka mengikuti ritme arus laut yang deras. Ketika air dingin yang kaya nutrisi naik dari kedalaman, kawanan ikan ikut terbawa dan hiu martil pun mengikutinya. Dari Pulau Kokos mereka bergerak ke barat daya menuju Malpelo, lalu lebih jauh lagi menuju Galapagos. Di musim panas, ketika plankton berkembang biak dan mangsa melimpah, kawanan ikan meningkat pesat. Lalu, tanpa suara, para betina mulai menghilang. Mereka meninggalkan pulau-pulau terbuka menuju perairan dangkal benua, menempuh ratusan kilometer menuju pantai-pantai yang jarang dilihat manusia. Di sana, terlindung oleh teluk-teluk hangat dan kanal-kanal bakau, mereka melahirkan anak-anaknya.
Replika kecil yang sempurna, panjangnya tidak lebih dari lengan bawah. Untuk sementara, tempat pembibitan ini akan melindungi mereka dari bahaya laut lepas. Para induk tidak tinggal lama. Berbulan-bulan kemudian mereka kembali, lebih kurus dan penuh luka. Siklus itu berulang. Sekolah itu direformasi. Gunung laut yang sama, sinar matahari yang sama, tarian lambat yang sama di kedalaman. Sekarang saat matahari terbenam dan cahaya berubah menjadi nila, kura-kura martil mulai langka lagi. Bayangan mereka yang panjang membentang di lereng karang. Lalu satu persatu, mereka memudar ke dalam kegelapan. Airnya mendingin dengan cepat. Tekanannya meningkat. Warnanya memudar. Cahaya terakhir di permukaan memudar menjadi kegelapan. Semua suara memudar, hingga yang tersisa hanyalah denyut arus yang lambat. Sementara itu, bermil-mil jauhnya laut tetap tidak bergerak, tidak ada angin, tanpa gelombang. Hanya hamparan dataran biru berkilauan yang terbentang sejauh mata memandang. Ini adalah Laut Sargasso, jantung Atlantik yang tak bergerak. Di sini permukaan bergerak di bawah kabut panas, hanya diselingi oleh hamparan rumput laut keemasan yang mengapung. Di bawah rakit-rakit yang kusut ini, kehidupan berkumpul dalam bentuk mini udang. Ikan muda, kepiting yang tidak lebih besar dari kuku jari, dan berputar di bawah mereka, lambat, tidak terburu-buru. Bayangan seorang pemburu meluncur lewat. Hiu sirip putih samudra, carcar hinus siripnya berkilau putih cemerlang dengan latar belakang biru safir tua, seolah terlukis oleh sinar matahari. Ujungnya yang lebar dan bulat berkilau di setiap putaran. Tubuh hiu ini tebal dan berotot, dirancang untuk daya tahan. Ini adalah hewan yang dirancang untuk berkeliaran. Kulitnya berkilau kecoklatan diterpa cahaya, dan gerakannya penuh kesadaran, percaya diri, seolah lautan itu sendiri beradaptasi dengan jalurnya. Ia mengitari sargasum yang hanyut dengan anggun dan terukur. Airnya jernih, dengan jarak pandang puluhan meter ke segala arah. Di gurun di tengah lautan ini, tidak ada terumbu karang, tidak ada pantai, tidak ada tempat untuk bersembunyi, hanya pulau-pulau rumput liar yang tersebar. Hiu itu mengamati mereka satu persatu, mengikuti aroma samar dan denyut listrik makhluk-makhluk yang berlindung di bawahnya. Dengan sedikit gerakan ekor, memiringkan sirip dada, ia meluncur menuju sekelompok ikan yang berlarian panik di antara rumput laut. Sebuah dorongan, sebuah gigitan. Airnya meledak dalam sekejap, sisik-sisiknya, lalu keheningan kembali. Hiu sirip putih samudra itu sabar dan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak terburu-buru. Setiap riak air patut diselidiki. Seekor ubur-ubur yang hanyut berdenyut samar di dekat permukaan. Hiu itu menyentuhnya, mengujinya, lalu melanjutkan perjalanannya. Seekor kura-kura muda berhenti untuk beristirahat di antara semak belukar. Hiu itu berputar sekali, dua kali, menilai situasi. Kura-kura itu menyelam, diselamatkan oleh ketidakpedulian hiu itu. Bagi hiu karang sirip putih, tidak semua pertemuan berakhir dengan mangsa. Berjam-jam berlalu, matahari terik, permukaan air berkilauan seperti kaca cair. Lalu aroma, samar namun jelas, minyak, darah, membusuk. Hiu itu berbelok tajam, mengikuti jejak tak kasat mata. Seekor marlin mati mengapung di depan, tubuhnya yang besar bergoyang malas di ombak. Dalam hitungan menit, keheningan itu pecah. Di balik cakrawala, sosok-sosok lain muncul. Lebih banyak ujung putih, tertarik oleh sinyal yang sama yang dibawa oleh arus. Mereka berkumpul perlahan, mengelilingi bangkai itu. Yang pertama tiba mendekat dengan hati-hati, sirip punggungnya membelah air. Yang lain meluncur di sampingnya, tubuhnya kaku dan sirip dadanya turun. Ini adalah gestur dominasi. Yang pertama melengkungkan punggungnya sebagai respons. Yang ketiga melakukan dorongan pendek dan eksplosif. Memecah permukaan sebelum kembali ke bentuk aslinya. Ini adalah sinyal negosiasi untuk memutuskan siapa yang makan terlebih dahulu. Lalu, pemberian makan dimulai. Hiu-hiu menyerang dari segala arah, mencabik-cabik sisi tubuh marlin. Gelembung-gelembung air pecah di permukaan dan kilatan sirip putih menandai setiap putaran yang ganas.
Kekacauan memang terjadi, namun di tengah hiruk-pikuk itu terdapat keteraturan. Setiap hiu tahu waktunya untuk menyerang, menggigit dan mundur. Potongan-potongan daging hanyut tenggelam dalam spiral lambat ke kedalaman. Dalam hitungan menit, ikan marlin itu hancur berkeping-keping. Hiu-hiu itu bubar secepat mereka berkumpul. Keheningan kembali hanya dipecahkan oleh desiran udang di bawah rumput laut yang mengapung. Hiu karang sirip putih tetap di tempatnya, berputar-putar. Insangnya terbuka dengan susah payah, namun kecepatannya tetap konstan. Matanya yang hitam dan tak bergerak mengamati kehampaan. Ia tak kenal takut. Hiu ini hidup dari rasa ingin tahu. Hiu karang sirip putih tertarik pada apapun yang tak dikenal di habitatnya. Mereka telah mengikuti kapal selama berabad-abad, melacak jejak kapal laut dan perahu nelayan. Para pelaut biasa memanggil mereka serigala laut. Mereka muncul entah dari mana, mengikuti bangkai kapal dan puing-puing, melahap semua yang ditawarkan lautan. Bahkan hingga kini mereka dengan berani mendekati penyelam, mengitari mereka, dan mengamati mereka dengan kecerdasan yang tenang bak predator. Namun kini, kehadiran mereka sudah mulai langka. Dulunya merupakan salah satu hiu paling umum di lautan lepas, kini jumlah mereka menyusut hingga hanya sebagian kecil dari sebelumnya. Pusaran air laut luas yang pernah mereka kuasai kini lebih kosong, tanpa kawanan tuna dan armada penangkap ikan. Namun, ritme kehidupan tetap ada. Hiu membiarkan dirinya terbawa arus, mengikuti lingkaran Atlantik yang tak terlihat. Perairan hangat mengarungi jalurnya, membentuk lingkaran yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan, dari Karibia hingga Azores, dari Tanjung Verde Ridge hingga Mid-Atlantic Ridges. Sepanjang perjalanannya, ia melewati zona konvergensi, tempat arus bertemu, dan menjebak kehidupan dalam garis-garis panjang yang hanyut. Di sana berkembang biaknya plankton menarik ikan-ikan kecil, yang pada gilirannya menarik para pemburu terbesar. Perkembangbiakan jarang terjadi, tak terduga. Ikan jantan menempuh jarak yang jauh untuk mencari betina yang reseptif. Ketika mereka bertemu satu sama lain, perkawinan berlangsung singkat, seringkali kasar dan meninggalkan bekas luka pada sirip betina. Kehamilan berlangsung selama 1 tahun atau lebih. Ketika saatnya tiba, ikan betina akan mundur ke daerah pusaran laut yang tenang dan hangat, jauh dari predator. Di sana, dalam keheningan biru, mereka melahirkan segenggam anak anjing. Mereka semua lahir dengan sirip berujung putih yang sama. Anak-anak muda itu langsung hanyut, memulai hidup menyendiri mengembara di hamparan samudra. Minggu-minggu berlalu. Di sini, musim berganti tanpa terasa. Tak ada pasang surut, tak ada badai. Hanya pasang surut air laut yang perlahan dan siklus abadi terang dan gelap. Hiu sirip putih samudra berburu bila memungkinkan, beristirahatlah ketika Anda membutuhkannya. Kenali laut ini secara dekat, setiap perubahan suhu, setiap perubahan salinitas, setiap aroma yang terbawa oleh air. Sekarang, saat senja tiba, permukaannya kembali datar. Cahaya melembut, berubah dari keemasan menjadi ungu, dan cakrawala memudar dalam kabut. Hiu itu naik ke permukaan, mematahkannya dengan ujung sirip punggungnya. Kemudian bergerak. Sisa-sisa marlin yang setengah dimakan dan tercabik-cabik tenggelam dalam cahaya yang memudar. Ikan kecil mematuk sisa-sisanya. Ikan berujung putih itu berputar lagi, lalu berenang menjauh. Sementara itu, 1000 meter di bawah, cahaya berubah menjadi abu-abu. Jangkauan matahari memudar hingga menghilang. Hanya kabut keperakan samar yang tersisa, bergetar dalam dingin. Dasar laut terbentang bagaikan bulan yang tandus, punggungan lumpur, tulang-tulang berserakan. Arsitektur senyap dunia tanpa hari, dan melalui keheningan ini ada sesuatu yang bergerak. Sebuah bayangan, lambat, sangat luas. Ia menyelinap keluar dari kegelapan, matanya bersinar dengan semburat hijau, memantulkan cahaya redup. Hiu enam insang, Hexanchus griseus, setua kedalaman itu sendiri, bergerak dengan ketenangan terukur dari waktu yang menjelma. Tubuhnya sangat besar, panjangnya hampir 5 meter. Kulitnya abu-abu batu tulis dan dihiasi bekas luka pucat, beriak di atas otot-ototnya yang kuat.
Di sepanjang sisinya, 6 celah insang besar membuka dan menutup secara ritmis. Ini adalah ciri yang tidak dimiliki hiu modern. Moncongnya lebar, giginya kecil namun bergerigi dalam barisan yang menunjukkan niat menghancurkan, alih-alih mengiris. Hiu 6 insang meluncur di dekat dasar, tepat di atas sedimen, tempat air mengental karena dingin dan tenang. Makanan langka di sini. Bertahan hidup menumbuhkan kesabaran. Mata hiu itu melirik dari kiri ke kanan, terbuka lebar. Mereka mendeteksi secercah cahaya bioluminesensi yang samar, daya tarik ikan lentera yang berkelap-kelip di atas, denyut nadi ubur-ubur yang turun dari dunia yang dipenuhi cahaya. Namun malam ini aroma lain mengaduk air. Lemah, namun tidak salah lagi. Aroma kematian. Hiu 6 insang berputar mengikuti jejak tak kasat mata. Dengan setiap kibasan ekornya, tubuhnya yang besar berdesir ke depan, nyaris tak bersuara. Arus membawa aroma dari permukaan, minyak, daging, dan pembusukan. Tanda yang tak salah lagi dari bangkai paus. Ia menjulang, makin tinggi dan tinggi, menembus kegelapan yang lembut. Lalu, sebuah bentuk muncul. Segunung daging putih terhampar di dasar laut. Seekor paus yang terdampar kini menjadi pusat dunia yang fana. Ikan hagfish menggeliat di sekujur tubuhnya, berkilauan dengan lendir. Belut dan grenadier berkeliaran di tepian, melesat masuk dan keluar bak pencuri. Seekor hiu tidur Greenland yang lambat dan besar diam-diam merobek siripnya. Hiu 6 insang mendekat, gerakannya yang lambat membelah kerumunan. Ikan-ikan pemakan bangkai yang lebih kecil bubar, sementara ikan hagfish tetap tenang, menggali lebih dalam ke bangkai ikan. Hiu itu mendekat, membuka rahangnya, mulutnya sangat besar, giginya tertanam ke dalam lemak. Ia mematahkan kepalanya dengan keras, merobek sepotong daging seukuran ban. Dagingnya mengembang perlahan, membentuk gelembung-gelembung yang membubung seperti awan. Ia menggigit lagi. Selama setengah jam, ia makan. Air menjadi keruh karena minyak dan sedimen. Setelah kenyang, ia berenang menjauh. Perutnya sedikit membuncit, yang lain berdatangan. Lebih banyak ikan berinsang 6, lebih kecil, mungkin lebih muda. Mereka makan bersama, tanpa tergesa-gesa, tanpa mempedulikan pangkat atau persaingan. Di alam yang dalam ini tak perlu ada agresi. Kekayaan laut memang langka, tetapi ketika ditemukan ada cukup untuk dibagikan. Ketika perjamuan berakhir, keheningan kembali. Ikan hagfish melanjutkan pekerjaannya, membersihkan sisa-sisa bangkai. Hiu itu berputar sekali lagi lalu turun, meninggalkan cahaya redup paus yang membusuk. Ia menyelam lebih dalam, kembali ke kegelapan tak berujung. Tekanan meningkat. Suhu turun, namun hiu itu tidak khawatir. Metabolisme mereka lambat, ototnya efisien. Setiap malam, miliaran makhluk kecil seperti udang, ikan lentera, dan cumi-cumi muncul dari kedalaman ke permukaan untuk mencari makan dalam kegelapan. Ikan sixgill mengikuti mereka, naik ratusan meter. Baginya, ini adalah ritme harian, pasang surut vertikal. Sekitar tengah malam, ia meluncur melalui zona tengah air. Disinilah senja biru samar berkelap-kelip tinggi di atas. Di sini hiu sedang berburu. Sekawanan cumi-cumi mengapung di dekatnya, tubuh mereka memancarkan cahaya merah redup. Hiu itu mendekat dari bawah, tak terlihat di balik kegelapan. Tiba-tiba, dengan ledakan dahsyat, ia menyerang. Rahangnya mengatup di sekitar satu cumi, lalu satu lagi. Cumi-cumi itu berhamburan dalam semburan tinta dan cahaya. Hiu itu berbalik, menelan bulat-bulat apa yang telah ditangkapnya, lalu tenggelam kembali ke dalam keheningan. Di musim semi, jauh di bawah lereng benua, ritme kedalaman berubah. Ikan sixgill jantan mencari ngarai, parit luas yang terpahat di dasar laut, tempat arus bertemu dan kehidupan bergejolak dalam bayang-bayang. Di sana, di bawah beban air sedalam 1000 meter, mereka kawin. Si jantan menggigit untuk memegang si betina dengan erat sambil meninggalkan bekas luka berbentuk bulan sabit di sepanjang sisi tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, betina yang hamil akan kembali ke lereng yang lebih tenang.
tempat dengan sedimen lunak dan arus yang tenang. Di sana mereka melahirkan anak-anak, mungkin 50 ekor, masing-masing sepanjang 1 meter, yang merupakan miniatur sempurna dari induknya. Mereka muncul di dunia tanpa sinar matahari, hanya dipandu oleh naluri. Sejak lahir, mereka tahu cara merencanakan, berburu, dan menghilang. Kehidupan hiu 6 insang berlangsung dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh dunia permukaan. Ia tumbuh lambat, matang terlambat, dan hidup selama berabad-abad. Kini, saat siklus malam berakhir, hiu tersebut mulai menyelam lagi. Makhluk-makhluk permukaan mundur, tenggelam kembali ke dalam jurang. Ikan berinsang 6 mengikuti, tertarik ke bawah karena tekanan dan kedamaian. Air menjadi lebih dingin dan lebih padat. Warna biru samar memudar kembali menjadi hitam. Bangkai paus yang dimakannya telah mulai membusuk. Setiap serpihan jaringan, setiap partikel yang melayang menjadi makanan bagi makhluk-makhluk yang lebih kecil. Cacing-cacing menghuni tulang-tulangnya. Kepiting mengais-ngais sisa-sisanya. Hiu itu pun berlalu untuk terakhir kalinya. Kemudian ia tenggelam lebih jauh ke bawah lereng, menuju dataran terbuka, di tempat yang belum pernah terjangkau cahaya. Tidak ada warna di sini, tanpa titik acuan, tak ada suara, kecuali denyut insangnya. Di bawah, sesuatu yang redup bercahaya mulai muncul. Inilah wilayahnya hantu laut dalam, 3.000 kaki di bawah landas kontinen Jepang. Tidak ada suara. Airnya menekan seperti batu, hitam, ketakterbatasan. Di sini, sinar matahari hanyalah mitos, hanya cahaya redup dari makhluk bioluminesensi yang mengganggu kehampaan. Dan kemudian, dari kegelapan sesuatu muncul, bergerak perlahan, dengan keanggunan yang aneh dan tidak seperti dunia ini. Kulitnya yang berwarna merah muda pucat dan hampir tembus cahaya, bersinar redup dalam cahaya yang tersebar. Pembuluh darahnya mengalir melalui daging bagaikan benang biru halus, tubuhnya panjang. Lembut, agak payah, diadaptasi bukan untuk kecepatan tetapi untuk kesabaran. Dari wajahnya terdapat moncong yang panjang dan pipih, penuh dengan elektroreseptor. Ini adalah hiu goblin, Mitsukurina austoni, hantu laut dalam. Ia meluncur beberapa inci di atas lumpur, ekornya bergoyang pelan dan teratur. Mata kecilnya mengamati kegelapan, tetapi ia tidak mengandalkan penglihatan. Ia merasakan lautan. Melalui sinyal listrik kecil dari ikan yang tersembunyi, irama jantung yang berdetak di dalam air, ia meluncur di sepanjang lereng berbatu, terkikis oleh longsor bawah laut selama berabad-abad. Amfipoda transparan beterbangan di dekat permukaan sedimen, memakan detritus yang jatuh dari atas. Hiu itu melintas di antara mereka, menyebarkannya. Kemudian melambat lagi, menunggu. Waktu terus berjalan. Di sini tidak ada yang terjadi dengan cepat. Kilatan cahaya memecah kebosanan. Sebuah cahaya. Kecil, cepat. Denyut nadi seekor cumi-cumi. Ia muncul, lengannya melambai-lambai seperti pita. Hiu goblin merasakannya, sedikit mencondongkan badan dan tetap tak bergerak. Sesaat, semuanya hening. Lalu muncul gerakan. Rahangnya bergerak maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Seluruh bagian bawah wajahnya terbuka seperti perangkap mekanis. Mulutnya menggandakan jangkauannya dalam sekejap, gigi-giginya yang setajam jarum berkilau putih menyeramkan. Serangan itu senyap namun ganas. Cumi-cumi itu lenyap. Rahangnya terlipat rapi di bawah moncongnya. Hiu itu menelan ludah sekali dan melanjutkan perjalanannya yang lambat dan spektral. Serangannya yang hampir elastis didorong oleh tendon yang menyimpan energi potensial seperti busur silang. Tanpa cahaya, ia mengorbankan kecepatan demi presisi dan penglihatan demi getaran. Hasilnya adalah seorang pemburu yang hampir tidak bergerak kecuali benar-benar diperlukan. Dan kemudian ia bergerak lebih cepat daripada yang dapat diikuti oleh mata. Hiu goblin jarang bertemu dengan hiu sejenisnya. Hiu goblin hidup menyendiri, peninggalan samudra purba, hewan yang nenek moyangnya berenang di parit yang sama ketika dinosaurus menguasai bumi. Bentuknya tidak berubah selama lebih dari 100 juta tahun. Di sini, evolusi berlangsung lambat. Ketika hiu goblin
Ia melayang di sepanjang tepi ngarai bawah laut, moncongnya mengintip ke dalam kehampaan. Setiap beberapa menit ia berhenti mengambang tak bergerak. Terkadang ia naik sedikit ke tempat airnya sedikit lebih hangat dan kaya akan plankton. Ikan lentera kecil berkumpul di lapisan ini. Mereka bersinar redup, perut mereka berdenyut dengan cahaya biru hijau. Saat hiu mendekat, mereka berhamburan, menghilang ke dalam kegelapan. Ia tidak mengejar. Hiu goblin jarang mengejar mangsanya. Sebaliknya, ia menunggu mangsa yang lengah, yang terbawa arus, yang bergerak lambat. Metabolismenya sangat lambat. Ia bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tanpa makan. Setiap makanan cukup untuk menopangnya melewati keheningan yang panjang. Bahkan reproduksinya pun masih menjadi misteri besar. Para ilmuwan tahu ia melahirkan anak, tetapi tak seorang pun pernah mengamati proses perkawinan atau kelahirannya. Satu-satunya petunjuk berasal dari spesimen betina hamil yang ditangkap dengan embrio yang sedang berkembang dan tali pusar yang masih menempel. Ada yang menduga bahwa anak-anaknya lahir di lereng dalam dekat landas kontinen. Yang lain percaya bahwa mereka secara musiman naik ke perairan yang lebih dangkal untuk melahirkan, lalu menghilang kembali ke jurang. Umur hiu goblin bisa melebihi 60 tahun, bahkan mungkin lebih. Setiap dekade ia mengikuti rute diam yang sama. Kadang-kadang arus berubah. Air dingin jurang naik, membawa nutrisi dari kedalaman. Hiu goblin mengikutinya naik beberapa ratus meter ke dalam senja. Di sekelilingnya makhluk-makhluk kecil melayang ke atas. Copoda, udang, dan ubur-ubur kecil yang berkilauan bagai cahaya. Hiu itu bergerak di antara mereka. Lalu tanpa peringatan, ia menyerang lagi dengan gigitan cepat dan tajam pada ikan redfish yang lewat. Rahangnya membuka, menutup, lalu menarik kembali. Kilatan gerakan lagi, momen hening lagi. Berjam-jam berlalu. Arus semakin deras, menarik plankton dan detritus ke permukaan. Hiu goblin muncul bersamanya. Warna air berubah, dari hitam menjadi nila tua, dari nila hingga biru baja. Di atas sana, tekanan udara menurun. Air menghangat, sinar matahari yang redup menembus, hiu itu berhenti. Di atas ribuan meter lebih tinggi, lautan berkilauan dengan cahaya siang. Jauh di sana, daratan Jepang tampak menjulang, tak terlihat. Namun hiu goblin hanya ada di ruang antara ini. Sementara itu, fajar baru menyingsing di False Bay. Udara tenang, laut adalah cermin, pucat, dingin. Di sepanjang punggung bukit terjal Pulau Sil. Ribuan anjing laut berbulu tanjung bergerak. Gelombang tubuh-tubuh gelap dan ramping yang gelisah. Mereka menggonggong dan mendorong satu sama lain di tepi jurang. Panggilan mereka bergema di atas air. Di bawah mereka tersembunyi oleh bayangan. Sesuatu yang besar bergerak dalam keheningan. Hiu putih besar, Carcharodon, Carcharias, meluncur di bawah koloni, tatapannya tertuju ke langit, tubuhnya berayun dengan kendali sempurna. Ia berputar. 2 kali, semua inderanya waspada. Sinar cahaya menembus permukaan. Dari atas lautan tampak kosong. Dari bawah itu adalah teater antisipasi. Hiu mengukur jarak dan waktu. Naiknya anjing laut, perubahan cahaya, pasang surut air laut. Ia sabar. Kemudian seekor anjing laut menyelinap ke dalam air. Seketika hiu itu bergerak, otot-otot di sisi tubuhnya menegang, sirip dadanya turun, ekornya menekuk 1 kali. 2 kali, anjing laut itu menyelam berkelok-kelok di antara sorotan cahaya. Sesaat ia merasa aman, lalu hiu itu menambah kecepatan. Dalam waktu kurang dari 2 detik, ia muncul dari kedalaman. Kilatan keperakan dan putih, air menyembur deras. Celah putih yang besar berputar di udara, rahang terbuka, anjing laut itu tertangkap di tengah belokan. Gravitasi melibatkan mereka berdua dalam tabrakan dahsyat. Laut menjadi tenang, busa melayang, keheningan kembali. Sang predator menyelam lagi, meninggalkan jejak darah di awan lembut. Tubuhnya rileks, gerakannya melambat. Kini ia melayang di perairan yang lebih dingin, detak jantungnya stabil. Otot-otot yang menggerakkan penyergapan memanas hebat. Untuk setiap perburuan yang eksplosif, ada jam istirahat. Pada siang hari,
Hiu berenang di dekat termoklin, sedalam 20 meter. Pantulan sinar matahari beriak di kulitnya. Abu-abu batu tulis di atas, putih di bawah. Kamuflase sempurna bagi pemburu maupun mangsa. Hiu putih besar adalah pemburu soliter, meskipun tidak sepenuhnya sendirian. Di sekitar Pulau Sial, beberapa hiu berbagi tempat berburu yang sama. Mereka saling mengenal dengan baik. Mereka menunjukkan dominasi mereka melalui postur, bukan kekerasan. Mereka melengkungkan punggung, berenang berputar-putar perlahan, menepuk air dengan ekornya, dan mengirimkan pesan. Pertumpahan darah jarang terjadi. Setiap hiu menghormati hierarki. Saat matahari berada tinggi di langit, pulau itu menjadi tenang. Anjing laut tetap berada di darat, waspada setelah penyergapan pagi hari. Di bawah, hiu-hiu beristirahat di perairan yang lebih dalam. Beberapa berbaring tak bergerak di daerah dingin, berganti-ganti antara tidur dan terjaga. Yang lain berpatroli di balik bayangan karang. Setiap hiu putih besar membawa serta memori tentang rute dan lautan. Para ilmuwan telah melacak mereka di seluruh cekungan samudra, dipandu oleh magnet, suhu, dan bau. Di lepas pantai Afrika Selatan, perairan ini merupakan tempat mencari makan. Namun, perubahan musim akan segera dimulai. Dengan datangnya arus musim dingin yang menuju utara, mangsanya akan menyebar. Kemudian hiu akan bergerak keluar menuju laut lepas. Seekor betina yang lebih besar daripada yang lain menjauh dari pulau itu. Ia memiliki bekas luka pertempuran lama. Garis-garis tak beraturan di sepanjang sisi tubuhnya putih dan berbekas luka di antara abu-abu. Ia telah makan dengan baik. Kini, naluri memanggilnya ke tempat lain. Migrasinya dimulai, ribuan kilometer menuju laut yang lebih hangat. Selama berminggu-minggu, ia mengikuti landas kontinen. Tuna berkilau di bawah lintasannya. Lumba-lumba menyeberang berkelompok. Bunyi klik mereka memudar di kejauhan. Sesekali ia naik untuk menyelidiki aroma, sekawanan ikan, bangkai yang hanyut, tetapi jarang makan. Perjalanannya panjang, dan rasa laparnya tertahan. Hiu putih besar dirancang untuk bepergian. Ekornya yang berbentuk bulan sabit mendorongnya dengan tenaga minimal. Hatinya yang kaya minyak memberikan daya apung untuk menempuh jarak yang jauh. Di Samudra Pasifik yang terbuka, ia menghadapi arus hangat yang membawa plankton dan mangsa. Hari-hari berlalu. Cahaya menjadi lebih hangat, laut menjadi lebih biru. Di bawahnya, kedalamannya penuh dengan kehidupan, cumi-cumi, marlin, dan kura-kura. Di atasnya, burung-burung fregat terbang tinggi di angkasa. Ia mendekati Kepulauan Neptunus, di lepas pantai selatan Australia, titik pertemuan musiman lainnya, di mana arus dingin bertemu arus hangat, yang jantan berpatroli di sini. Saat tiba, ia berenang perlahan melingkar di perairan dangkal yang dinaungi rumput laut. Airnya dipenuhi aroma singa laut. Dari atas batu, hewan-hewan itu menggonggong dan menyelam ke dalam ombak, tak menyadari raksasa yang mengintai di bawah. Hiu itu menunggu. Berburu di sini berbeda. Singa laut lebih cepat dan lincah di antara alga yang padat. Hiu beradaptasi. Ia menggunakan sembunyi-sembunyi alih-alih kecepatan, menyergap dari kedalaman senja saat cahaya memudar. Ketika kesempatan muncul, seekor singa laut muda yang menjelajah terlalu jauh, ia menyerang. Serangannya cepat, hasilnya pasti. Di sela-sela perburuannya, ia mengelilingi pulau-pulau, bergerak melalui koridor-koridor perairan yang lebih dingin. Para pejantan mendekat dengan hati-hati, tubuh mungil mereka tampak kerdil. Mereka dengan lembut menyenggolnya, mengitarinya, dan mengamatinya. Terkadang mereka mengikutinya selama berjam-jam menyamai kecepatannya. Perkawinan di sini jarang terjadi. Proses pacaran berlangsung halus. Gerakannya tersinkronisasi, kontak sesekali. Jika dia berhasil, dia kemudian akan melahirkan anak-anaknya jauh dari pulau-pulau ini. Di perairan pantai yang lebih hangat, di mana bahayanya lebih sedikit dan makanannya berlimpah. Kehamilan berlangsung hampir 18 bulan, salah satu yang terlama di antara hiu. Saat lahir, anak-anak hiu sudah sangat tangguh, panjangnya lebih dari 1 meter. Sejak pertama kali menghirup air asin, mereka menjadi pemburu.
Induk mereka tidak akan pernah melihat mereka lagi. Perannya telah berakhir, dia kembali ke laut terbuka. Bulan demi bulan berlalu, musim pun berganti lagi. Musim dingin di Australia mendekat, dan arus dingin mengalir ke utara dari Antartika. Bersama arus tersebut, hiu-hiu kembali, sekali lagi tertarik ke koloni anjing Laut Afrika Selatan. Migrasi, makan, reproduksi. Segala sesuatunya berlanjut sebagaimana yang telah terjadi selama puluhan ribu tahun. Kini, sang betina kembali mendekati daratan. Air mendingin, udara semakin dingin. Ia meluncur di sepanjang tepi landas kontinen menuju siluet Pulau Seal yang familiar. Di atasnya, teriakan yang sama menggema di antara ombak. Dia berbalik 2 kali, melanjutkan rute patroli lamanya. Di bawahnya, arus dingin berbelok ke selatan, mengalir menuju cakrawala yang jauh. Fajar menyingsing lembut di atas kepulauan Hawaii. Lautnya berkilauan dengan warna emas. Cahaya memantul di air yang tenang seolah seluruh lautan bernapas. Di bawah ketenangan yang cemerlang ini, lereng karang menurun ke dataran berpasir terbuka. Di sini, di mana terumbu karang menyatu dengan kekosongan, hiu macan berpatroli, Galeocerdo cuvier. Ia sangat besar, hampir 4 meter dengan otot dan keanggunan murni. Kulitnya ditandai dengan garis-garis vertikal gelap yang bergelombang di setiap gerakan. Garis-garis inilah yang membuatnya mendapat julukan harimau betina. Matanya terbuka lebar dan tidak bergerak. Ikan-ikan damselfish mungil berhamburan saat bayangannya menyentuhnya sekecil apapun. Ikan-ikan mulut menyelam ke pasir. Wajah-wajah mereka yang berjanggut menghilang di antara butiran pasir. Hiu itu tak menghiraukan mereka. Ia mencari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih substansial. Di sekelilingnya, sinar matahari menyaring melalui permukaannya, terpecah oleh ombak menjadi pita-pita emas. Dia menyelinap di antara keduanya. Seekor penyu laut muncul ke permukaan, melompat-lompat mencari udara. Hiu macan langsung merasakan gerakan itu. Ekornya mulai bergerak lebih cepat. Tubuhnya menegang menjadi satu garis lurus yang mengalir. Awalnya ia naik perlahan. Penyu itu menyelam lagi, siripnya bergerak lembut di permukaan biru. Hiu itu mendekat. Satu kejang otot terakhir, dan dia menyerang. Air laut meledak dalam badai gelembung putih. Rahangnya mengatup erat pada cangkang kura-kura. Kekuatannya luar biasa, tulang-tulang retak di bawah gigitannya. Ia menggelengkan kepalanya sekali, 2 kali, mengguncang mangsanya hingga laut kembali tenang. Lalu, diam. Rahangnya bergerak metodis, menghancurkan, menggiling, menelan. Pecahan-pecahan cangkang mengapung, terbawa arus. Ikan-ikan yang lebih kecil mengerumuninya, mematuk sisa-sisa makanan yang ditinggalkan hiu macan. Setelah beberapa saat, rasa laparnya mereda. Kecepatannya melambat lagi. Dia meluncur ke depan, sedikit membuka mulutnya untuk mencicipi air. Lebih jauh lagi, sesuatu mengapung di permukaan. Segumpal rumput laut yang melilit sepotong puing yang mengapung. Karena penasaran, ia mendekat. Ia menyentuhnya pelan dengan moncongnya. Baunya seperti rumput laut, garam, dan sedikit aroma logam. Ia membaliknya sekali, memeriksanya, lalu melanjutkan perjalanannya. Bagi hiu macan, rasa ingin tahu adalah naluri. Dia menyelidiki segalanya, hidup atau mati, kapal, kura-kura, anjing laut, bahkan limbah manusia. Baginya, setiap benda berpotensi berisi makanan atau informasi. Di dekatnya, seekor hiu lain muncul dari kabut. Lebih kecil tetapi dengan garis-garis serupa. Mereka berputar perlahan di sekitar satu sama lain saling mengamati, tanpa agresi, tanpa tergesa-gesa. Untuk sesaat pola mereka sejajar sempurna, seperti bayangan kembar yang bergerak serempak. Lalu, dengan mengibaskan ekornya, dia meneruskan perjalanannya sendiri. Meskipun berburu sendirian, hiu macan tidak terisolasi. Wilayah mereka tumpang tindih, dan di area makan tertentu seperti bangkai paus, perairan pelabuhan yang dangkal, dan zona pembersihan ikan, mereka berkumpul bersama. Masing-masing punya tempatnya. Mereka didasarkan pada bahasa tubuh, melengkung, berputar perlahan-lahan, belokan tiba-tiba. Seluruh hierarki sinyal ini, saat matahari terbit, cahayanya berubah menjadi keperakan. Hiu itu berbelok ke laut, meninggalkan warna koralnya untuk menjelajah ke hamparan pasir yang samar.
Dasar laut di sini hampir datar, hanya diselingi oleh sinar matahari sesekali atau karang yang tersebar. Ia melambat memindai kolom air untuk mencari denyut listrik, tanda-tanda samar mangsa yang terkubur. Tiba-tiba moncongnya bergerak dan ia menukik menghantam pasir. Awan debu, seekor pari tersembunyi terbebas terlambat. Ia menggigitnya sekali dan ia pun lenyap. Selama berbulan-bulan, ia akan berkelana dari pulau ke pulau, mengikuti arus hangat dan migrasi mangsanya. Pada hari-hari tertentu, ia memanfaatkan arus naik di dekat gunung laut. Di hari lain, ia hanyut di sepanjang pantai tempat burung laut menyelam untuk mencari ikan. Mereka selalu kembali ke rute yang familiar, ke kedalaman yang familiar. Para ilmuwan telah menandai hiu macan di Hawaii dan melacak mereka bertahun-tahun kemudian. Kembali ke teluk yang sama, terumbu karang yang sama. Saat senja tiba, laut kembali tenang. Ia tenggelam semakin dalam, tetap tak bergerak di bawah bayangan tonjolan batu. Siripnya nyaris tak menyentuh air. Seekor ikan frase yang lebih bersih mendekat mematuk parasit kecil di sepanjang sisi tubuhnya. Saat senja tiba, warna terumbu karang memudar. Cahaya berubah menjadi kuning keemasan, lalu merah, dan akhirnya hitam. Dunia malam pun terbangun, belut melata keluar dari sarangnya. Cumi-cumi muncul dari kedalaman, mekarnya plankton di awan. Hiu macan melanjutkan patrolinya, siluetnya bagaikan hantu di antara karang. Percikan bioluminesensi menyambar di belakangnya, cahaya-cahaya kecil menelusuri lekukan ekornya. Ia merasakan denyut nadi samar, detak jantung tak menentu seekor ikan yang terluka. Dia menoleh ke arahnya, dipandu oleh elektroreseptor di moncongnya. Sensor-sensor ini dapat mendeteksi detak jantung mangsa dari jarak beberapa meter. Seekor ikan kakatua yang sekarat mengapung di dekat permukaan, terluka oleh serangan belut morai. Hiu itu naik perlahan dan mantap. Ikan itu berkedut sekali, 2 kali, lalu menghilang ke dalam rahangnya. Hiu macan merupakan pemburu sekaligus pemakan bangkai. Tanpanya, bangkai akan menumpuk, penyakit akan menyebar, dan keseimbangan akan terganggu. Nafsu makannya membuat terumbu karang tetap hidup. Minggu-minggu berlalu. Air menghangat. Musim semi berganti menjadi awal musim panas. Musim kawin telah tiba. Jauh dari pantai, di saluran dalam antar pulau, para jantan mulai berkumpul. Mereka berpatroli di perbatasan wilayahnya, tertarik oleh jejak aromanya. Salah satu dari mereka mendekat, berputar semakin dekat. Tubuhnya dipenuhi bekas luka dari pertemuan masa lalu. Ketika pria itu terlalu dekat, ia berbalik tajam, memperlihatkan perutnya sebagai isyarat peringatan. Dia berhenti sejenak, ragu-ragu, lalu masuk. Pertemuan itu singkat dan intens. Setelah selesai, ia melayang pergi, meninggalkan bekas gigitan baru di siripnya. Kini, dalam keadaan hamil, ia akan mengandung anak-anaknya di dalam rahimnya selama lebih dari setahun. Masing-masing anak tumbuh di ruangnya sendiri, diberi makan oleh kuning telur hingga siap berenang. Selama waktu ini, ia melambat, menghabiskan waktu berjam-jam terombang-ambing dalam arus antar pulau. Ketika saatnya tiba, ia akan mencari teluk dangkal yang airnya tenang dan hangat. Di sana, di dekat akar bakau atau di laguna berpasir, ia akan melahirkan selusin atau lebih anak, masing-masing sudah bergaris-garis siap mencari makan sendiri. Generasi muda akan tetap dekat dengan pantai. Mereka memakan kepiting dan ikan kecil, mempelajari tekstur arus dan pasang surut. Ibunya tidak akan tinggal. Dia akan kembali ke perairan yang lebih dalam. Matahari telah terbenam kembali. Laut memantulkan bulan, pucat dan tak terbatas. Hiu macan meluncur menembus cahaya redup. Di sekelilingnya, Samudra Pasifik bergetar dengan kehidupan yang hening, paus di kejauhan, kicauan udang, desiran lembut arus yang menyapu karang. Arus baru muncul, membawa ke arah barat sisa-sisa terakhir kura-kura yang diburunya. Pecahan cangkang, potongan daging, dan partikel kalsium kecil tenggelam ke dalam birunya air. Air menjadi gelap, permukaannya menjadi payau. Akar-akar bakau muncul menjulur seperti jari ke dalam air cokelat. Jarak pandang berkurang. Garam pun surut. Disinilah berakhirnya lautan harimau. Dan dari kegelapan muara sungai muncul bentuk lain. Di muara Zambezi, sungai dan lautan bertemu dalam pusaran dunia.
Udaraannya penuh lumpur. Ia bersinar bagai emas di bawah sinar matahari pagi. Akar bakau meliuk-liuk seperti urat-urat gelap di lumpur, menambatkan daratan melawan arus yang tak tenang. Di bawah permukaan buram, suatu bentuk bergerak, berkepala lebar, berotot. Tentu, ini adalah hiu banteng, Carcharhinus leucas. Ia meluncur ke depan, sirip punggungnya mengiris permukaan air sesaat sebelum menghilang lagi. Kulitnya abu-abu pucat di atas dan putih di bawah, menyatu dengan cahaya yang berubah. Di sekeliling mereka, ikan belanak berkilau keperakan saat mereka bergerombol di dekat batas tempat air asin bertemu dengan air tawar. Bagi hiu banteng, ini adalah batas antara dua dunia. Keduanya miliknya. Air pasang mulai naik, membanjiri muara dengan air laut. Ia merasakan hal ini melalui perubahan kimiawi halus pada insangnya. Tubuhnya langsung merespons, mengubah kadar garam internalnya. Hanya sedikit makhluk seukurannya yang mampu melakukan transisi seperti itu. Dia adalah seorang ahli adaptasi, predator yang dirancang untuk luasnya lautan dan keterbatasan sungai. Setiap kibasan ekornya mengirimkan getaran menembus kegelapan. Indranya tak kasat mata. Elektroreseptor melacak detak jantung samar mangsanya yang tersembunyi. Di depan ada gangguan. Awan sedimen naik, sementara ikan lele melarikan diri dengan panik. Hiu itu menyerang berputar dengan ketepatan yang brutal. Air mendidih mengikuti gerakan lalu tenang. Dalam keheningan berikutnya, ia memberi makan. Rahangnya meremukkan tulang, menembus lapisan sisik yang halus. Gerakannya melambat lagi dan ia hanyut mengikuti arus, seirama dengan pasang surut. Pada tengah hari, matahari berada tinggi di delta. Panas menyebar di permukaan air dan udara berdengung dengan kicauan serangga. Di bawah air, dunia tampak suram dan padat. Hiu banteng beristirahat di tempat arus melambat, tubuhnya sedikit miring ke atas agar air dapat mengalir melewati insangnya. Ikan remora kecil menempel di perutnya, memakan sisa-sisa makanan dan parasit. Dia menoleransi mereka. Di dekatnya seekor hiu banteng lain muncul, tertarik oleh aroma darah di arus. Mereka mendekat dengan hati-hati. Mereka berputar, menjaga kecepatan dan jarak yang sama. Seekor hiu banteng menyerempet sisi hiu banteng lainnya. Sebuah ujian, sebuah peringatan. Tidak perlu bertarung. Hierarki dibangun tanpa kekerasan. Selama beberapa menit, mereka hanyut terbawa arus. Bayangan mereka saling tumpang tindih dalam kabut coklat. Lalu mereka berpisah. Muara sungai dipenuhi aktivitas. Kawanan ikan kakap merah berkilauan di kolam-kolam dangkal. Buaya-buaya mengintai di tepi alang-alang. Burung-burung terbang melingkar di atas. Namun jauh di lubuk hatinya, hiu banteng mengendalikan kadar garamnya dengan presisi yang mencengangkan. Sel-sel di ginjal dan kelenjar rektalnya bekerja terus-menerus untuk menjaga keseimbangan ini. Hal ini memungkinkannya mencapai tempat yang tak bisa dicapai hiu besar lainnya, ke kedalaman sungai. Ketika musim hujan tiba, delta membengkak. Air hujan dari dataran tinggi yang jauh membanjiri muara, membawa ranting, dedaunan, dan aroma tanah. Arus semakin deras dan hiu banteng berenang melawan arus. Ia mendorong dirinya melawan arus, otot-ototnya berkontraksi dengan ritme yang stabil. Perjalanannya akan membawanya ratusan kilometer ke pedalaman, hutan bakau masa lalu, melintasi gundukan pasir, berpetualang ke arteri liar sungai besar Afrika. Semakin jauh Anda melangkah, semakin manis airnya. Tubuh Anda menyesuaikan diri, menghilangkan garam dan mengubah kimia internalnya. Anda memperlambat laju di dekat tikungan lebar tempat air mengalir hangat dan dangkal. Di sini, sungai penuh dengan kehidupan. Ikan nila, ikan lele, tenda kecil, mangsa yang mudah. Ini adalah tempat yang berlimpah dan, yang lebih penting lagi, tempat yang aman. Hiu banteng berputar sekali atau dua kali, lalu turun ke air dangkal. Kini ia berat, perutnya penuh dengan anak-anak ikan. Setiap embrio di dalamnya hidup dan aktif, memakan sel telur yang belum dibuahi di dalam rahim. Ketika saatnya tiba, dia berbaring miring dan melahirkan. Satu demi satu, replika-replika mungil nan sempurna muncul,
masing-masing panjangnya hampir 60 cm. Mereka berenang seketika secara naluriah menuju tempat berlindung di balik alang-alang. Sang induk berhenti sejenak, memperhatikan sungai yang merangkul mereka. Lalu ia bergerak ke hilir. Tugas Anda telah selesai. Bagi anak-anak, tempat pembibitan air tawar ini bagaikan suaka. Di sini hanya sedikit predator yang berani mendekat. Buaya memang merupakan ancaman, tetapi anak-anak buaya dengan cepat belajar untuk tinggal di kolam dangkal tempat reptil ini tidak dapat dengan mudah berbalik. Mereka memakan udang, ikan kecil, apapun yang mereka temukan. Saat mereka dewasa, naluri mengarahkan mereka ke laut, ke rasa asin. Sang induk mengikuti arus surut, mengikuti aliran sungai menuju tepian. Sepanjang perjalanan ia berburu ikan-ikan kecil, belut, bahkan bangkai yang terdampar di pantai. Tubuhnya tetap kuat meskipun perjalanan panjang. Dia menghemat energi dengan menggunakan listrik untuk menggerakkan dirinya selama berjam-jam. Sungai menyempit, arusnya semakin deras, dan suaranya semakin dalam saat mendekati laut. Sungai itu mengalir kembali di bawah naungan hutan bakau, melewati pusaran air payau yang air tawarnya membiru. Saat mendekati delta, air pasang surut, dan ia berhadapan langsung dengan arus sungai. Busa terkumpul dalam garis-garis yang berputar. Hiu banteng melesat menembus arus, melenturkan tubuhnya untuk mempertahankan kendali. Satu dorongan terakhir, dan tekanan mereda. Ia terbebas dari sungai. Aroma air asin kembali memenuhi insangnya. Ia telah kembali ke laut. Sekarang, di laut, dunia berubah lagi. Jarak pandang membentang hingga beberapa meter. Airnya sejuk, jernih, dan biru. Hiu banteng berenang di sepanjang landas kontinen, mengamati kedalamannya. Hiu banteng lainnya bergabung di sini, para pelancong yang tersebar berkumpul di rute migrasi yang sama. Mereka bergerak bersama, tanpa banyak koordinasi, namun tidak pernah dalam pelatihan. Saat senja, laut berkilau lembut. Hiu banteng meluncur di dekat permukaan, sirip punggungnya tampak bermandikan cahaya bintang, matanya menangkap kilauan plankton. Ia menyantap makanan terakhirnya sebelum malam tiba. Sekawanan ikan jack berenang lewat, dan dia menyelam di antara mereka. Disinilah perjalanan berakhir, dari pembibitan bakau hingga jurang terbuka, dari pemburu perairan dangkal hingga navigator laut dalam. Di suatu tempat, di balik cakrawala, hiu-hiu meluncur, diameter anggun, tak terhentikan.